kita semua menjaga kesehatan di tengah pandemi corona yang melanda negara kita saat sekarang ini. Hari ini ada yang tidak datang, Ibu? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Pimpinnya. Pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Tentang organ gerak hewan. Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Apa saja fungsi organ gerak hewan kemarin? Sofan? Untuk berjalan, apa lagi? Apa lagi nih ya? Untuk bergerak. Iya. Untuk berjalan, bergerak, melompat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati tayangan slide PowerPoint tentang fungsi alat gerak hewan vertebrata, kalian nanti dapat menemukan fungsi alat gerak hewan vertebrata dengan tepat. Kemudian, nomor 2, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian nanti dapat menguraikan fungsi alat gerak hewan vertebrata dengan baik. Yang ketiga, dengan membaca teks gerak ikan dalam air yang ditampilkan di tayangan slide PowerPoint dan buku teks, nanti kalian dapat menentukan ide pokok dalam bacaan menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, melalui kegiatan tanya jawab, kalian nanti dapat menguraikan ide pokok dalam bacaan teks menjadi sebuah paragraf secara runtut. Kemudian yang kelima, dengan mengamati contoh bagan hewan vertebrata yang ditayangkan di slide PowerPoint, nanti kalian dapat membuat bagan tentang ciri-ciri hewan vertebrata dengan baik. Yang keenam, dengan membaca teks gerak ikan dalam air yang ditayangkan di slide PowerPoint, kalian nanti dapat mengembangkan ide pokok dalam bacaan teks menjadi sebuah paragraf secara runtut. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau memberikan satu kata motivasi kepada kalian, yaitu coba baca bersama-sama. Keberhasilan dan kesuksesan bukan ditentukan orang lain, melainkan berawal dari kesempurnaan diri sendiri. Coba kalian perhatikan. Ini gambar apa? Gambar tulang belulang binatang. Coba kalian perhatikan gambar pertama. Ini gambar apa? Ya, ini tulang ikan. Ini tulang Sapi. Ini? Buaya. Ini? Iya. Burung. Coba kalian perhatikan tulangnya. Di bagian punggung atau belakangnya ini ada tulang yang menghubungkan dengan tulang-tulang lainnya. Coba lihat. Di punggung tulang sapi ada tulang punggung yang menghubungkan tulang-tulang lainnya. Di bagian ini juga ya, di bagian ikan juga ada ya. Burung juga punya dia tulang belakang ini. Nih, buaya juga punya tulang belakang. Maka hewan-hewan ini disebut dengan hewan vertebrata. Ingat ya, apa nama hewannya? Ya, vertebrata. Hewan yang mempunyai tulang belakang. Nih, apa sih fungsi dari tulang belakang tersebut? Apa fungsinya?
menjadi sebuah paragraf yang runtut. Yang runtut itu artinya tersusun dari paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang kita akan mencoba mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Ini Ibu bagikan untuk mengukur daya serap kalian terhadap materi yang sudah Ibu berikan. Sekarang dikerjakan, bikin namanya dulu, dibaca baik-baik. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, coba Zahwa, coba simpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Hewan vertebrata ada 5, yaitu mamalia, aves, pisces, reptilia, dan amfibia. Ide pokok adalah inti atau kalimat terpenting dari suatu paragraf. Ya, hebat sekali Zahwa. Terima kasih Zahwa sudah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap nanti di rumah dibaca lagi bukunya ya. Terus tetap jaga kesehatan agar kita masih bisa sekolah seperti biasanya untuk melanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hewan vertebrata. Nanti kita akan belajar apa sih hewan vertebrata itu ya. Dah, sekarang anak ibu semua siapkan, kita akan pulang. Terus jangan lupa jaga kesehatannya.